Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita, hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita, Jemaat GSJ Ebenezer, dimanapun kita berada. Hari ini hati dan kehidupan kita, mungkin hari-hari ini seluruh jemaat kita bukan bersedih ya, tapi mengalami hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan beri buat kita. Tapi satu hal yang kita percaya, sampai hari ini pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Kita mau katakan pujian kita kepada Tuhan, kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun beban permasalahan kita mau serahkan kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia sanggup. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami, membawa penyembahan kami, membawa pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Yang kami katakan, Tuhan Engkau baik, sungguh dan sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Bagi Tuhan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Aduhi baiknya, aduhi baiknya. Dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan, angkat pujianmu. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih lagi, sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal
Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Selama-lamanya Tuhan tetap baik. Haleluya. Mari kita mau pujian, angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau mulia, Engkau yang terbesar, Engkau ajaib, luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Namamu Yesus Allahku, Tuhan. besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Mari angkat pujian ini. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus kita sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidup. Lebih lagi Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita.
Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Angkat pujianmu bagi Tuhan. Alasanmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, here I bow. So here I bow to live. Say Jesus, Jesus, be glorified, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. God here, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Oh, God here, God here, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. Oh, yes, Lord, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Terima Tuhan. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified, be glorified in all things. For all I am yours forever. So here I bow, here I bow. So here I bow. Yes, God, yes, Lord. Jesus, Jesus, glorified, glorified in all things. For all my life I am yours, I am yours forever. I am yours forever. I am yours.
kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau ada dalam hati kami. Engkau ada dalam hidup kami. Bagaimanapun keadaan kami, situasi kami saat ini, kondisi kami saat ini, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap beri yang terbaik buat-Mu Tuhan. Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Hati kami rindu memuji-Mu, hati kami rindu menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, ya siap beri yang terbaik buat Tuhan. Sama saya katakan, amin. Kita haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kalau jemaat Tuhan, ada yang mau berdiri mungkin dari rumah, haleluya. Tidak kelihatan dari sini, tapi kalau mau berdiri silakan berdiri. Kita mau memuji Tuhan, pakai tangan kita, pakai mulut kita, tubuh. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. katakan hatiku percaya Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin. Mari angkat pujian ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. mari lambaikan tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tak pernah pergi. tak pergi Ku mau selalu Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, Amin. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
bersorak lagi yang terbaik buat Allah kita. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya tidak akan pernah pergi. Amin. Kita tetap ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita mau ditabur oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas kasih setiamu? Selain kami memujimu, menyembahmu, memberi yang terbaik buatmu Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat kami, bukan karena gagahnya kami. Ini semua karena kasih setiamu. Ini semua karena anugerahmu Bapa dalam hidup kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu kami persilakan untuk membaca firman Tuhan. yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu Thank you, worship team. Praise God, we are here. Terpujilah Tuhan karena kami boleh sampai di sini. The devil really don't want us to be here, Ada begitu kuat kuasa iblis yang bilang jangan sampai ke sini, but it's a liar. God wants us to be tapi here. iblis selalu berbohong ya. Jadi Tuhan mau kami berada di sini pada hari ini. Day before yesterday, while I was preparing my message, Kemarin ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pesan hari ini, normally I always come, midnight is the time I always prepare my message. biasanya tengah malam adalah waktu di mana saya mulai mempersiapkan apa yang akan saya bawakan. Because that's the time I always listen to what God wants me to say. Jadi karena biasanya pada malam-malam itu adalah waktu di mana saya mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan mau saya untuk katakan. So all that night, immediately I just want to start open my Bible. Jadi sepanjang malam itu tiba-tiba saya mau langsung buka Alkitab saya. I start to feel pain in my back. Kemudian Serious mulai pain. ada rasa nyeri di punggung saya dan benar-benar nyeri sekali. I cannot able to sit. Saya tidak bisa duduk, I cannot able to sleep. saya juga tidak bisa tidur. I struggle on that pain up to morning. I don't sleep. Saya benar-benar bergumul sekali dengan rasa nyeri itu sampai pagi hari saya tidak bisa tidur. Then I call Kenan, my wife. Dan kemudian akhirnya saya memanggil istri saya. I said, please, can you come and massage me? I'm feeling this pain. I never feel all my back here. Boleh. I cannot sit. I cannot even sleep. Boleh tolong datang untuk pijat saya karena saya sama sekali nggak bisa tidur, nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring. I cannot even lie down in my front or neither lie down in my back. Saya tidak bisa berbaring ke depan, tidak bisa berbaring juga ke belakang. So after Tijan, my wife massaged me, Kemudian istri saya memijat saya, then he give me tabs to drink. kemudian kasih obat untuk diminum. So I sleep a bit around 5 o'clock. Saya tidur sebentar, sekitar jam 5 pagi. And I wake up again very quick because I was still feeling the pain. Dan akhirnya bangun lagi karena nyerinya itu sangat masih terasa. So the all of the nights, I never write any message. I never write my message I want to preach today. Dan sepanjang malam saya akhirnya belum menyelesaikan apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. And yesterday also Dan kemarin juga yang sama. was the same. Hal yang sama yang terjadi. I came home after training in my soccer school. Jadi saya balik ke rumah setelah saya latihan di sekolah bola. I was watching also football. Kemudian nonton pertandingan bola. Then the pain starts again. Dan akhirnya nyeri itu terjadi kembali. So I was really on pain from yesterday. I never sleep up to 3:30 this morning. Dan nyeri itu benar-benar sangat sakit sehingga nggak bisa istirahat sampai jam 3.30. So I was really struggling. Dan benar-benar bergumul sekali untuk ini. But praise God that I'm here today. Tapi puji Tuhan, saya tidak bahagia. Maybe you are looking at me or you are here, you say, why he says not happy and he's preaching the word of God?
Mungkin Bapak Ibu akan melihat kepada saya dan berkata, kenapa dia berduka, tapi dia tetap memberitakan firman Tuhan. I've been grieving for the past 2 weeks. Dan saya sebenarnya sedang berduka sepanjang sudah 2 minggu. It was last Wednesday. I was at home, Mungkin itu hari Rabu yang kemarin di rumah. and Pastor Ari called me. He Dan- sent me message. Pada saat itu Pastor Ari telepon, jadi kirim pesan. He said, Junior, please pray for our church. The building close to our church is on fire. Jadi waktu itu Pastor Ari bilang, Pastor Junior tolong berdoa karena gereja di sebelah ruko di sebelah gereja kita itu sedang dalam kebakaran. Then I was just praying, God intervene, God intervene, God please intervene on this issue. Dan pada saat itu saya berdoa, Tuhan tolong bertindak, Tuhan tolong bertindak di masalah ini. I was upstairs in the room. Jadi saya berada di kamar atas. I just hear my wife Kenna is calling me, Dad, our church is burning, our church is burning. Dan pada saat itu karena saya di bawah, saya teriak, Dad tolong itu gereja kita kebakaran. My mouth like this. Oh God, oh God. Dan saya hati saya benar-benar hancur, saya tidak merasa bahagia. So I try to explain to my friends, anyone I meet, about this incident, about this church. Dan saya coba menjelaskan kepada teman-teman saya mengenai insiden yang terjadi di gereja kita. People start to encourage me, start to talk a good word. Yeah, it is God. Let's patient, trust in God, whatsoever thing. I read all those encouragement words. Dan orang-orang yang saya ajak bicara itu mulai memberikan kalimat-kalimat penguatan. Jadi mulai mengatakan bahwa ya Tuhan mengontrol segala sesuatu, semua kalimat-kalimat seperti itu. But that is what is happened for we the Christians. Tapi itulah yang biasanya terjadi kepada kita orang Kristen. We'll be feeling pain in our heart. We are struggle of things that make us sad. Kita sebenarnya sedang bergumul dengan hal yang membuat kita merasa sangat-sangat sedih. But we still pretend as if we are okay. Tetapi kita tetap bersikap seolah-olah bahwa kita adalah baik-baik saja. Even though we know that this is not okay, but because we are Christian, we want to pretend that in front of people we are okay, but inside our hearts we are struggling. Walaupun sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Jadi kita mau seolah-olah di hadapan orang karena kita orang Kristen kita baik-baik saja, tetapi di dalam hati kita sebenarnya kita tidak baik-baik saja. So I go plain to God. I say, God, I'm grieving. I'm not happy with what happened with the building. Sehingga yang saya lakukan adalah saya datang kepada Tuhan, saya mengeluh kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak bahagia dengan apapun yang terjadi dengan gedung gereja kita. And I was also talking to people that I'm not happy. Dan saya juga bilang kepada orang-orang bahwa saya tidak bahagia dengan hal ini. Then one man of God sent me a message, say, Junior, how are you? I'm praying for you. Dan ada satu pengikut Tuhan juga yang kirim pesan kepada saya, menanyakan kabar saya, Junior, apa kabar? Saya berdoa untuk kamu. And I reply, I say, thank you for praying. My struggle, say, oh, I'm a Christian, or I'm preaching the word of God, I'm walking in the streets, I'm fine. I'm not fine. Karena saya tidak ingin berpura-pura, saya tidak ingin bilang bahwa saya sebenarnya sedang bergumul, tetapi saya berjalan di jalan dan bilang, oh iya nggak apa-apa, saya baik-baik saja. Because even God did not expect us to happy all the time. Bahkan Tuhan itu tidak mengharapkan kita untuk selalu bahagia setiap waktu. God did not expect us to be happy all the time. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk selalu bahagia aja sepanjang waktu. In Ecclesiastes 3 verse 1, Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, God said there is time for everything, di situ dikatakan bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. a season of every activities, Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. under the heaven. Under the heaven. Di bawah langit ada waktunya. There is time for everything Ada waktu untuk segala sesuatu. under the heaven. We are under the heaven is up. We are here. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. And in verse 4 it said, Dan di ayatnya yang keempat di situ dikatakan a time to weep, ada waktu untuk menangis, a time to laugh. ada waktu untuk tertawa, A time to mourn, ada waktu untuk meratap,
a time to dance. dan ada waktu untuk menari. So God did not want us to happy all the time. Jadi di sini dilihat bahwa Tuhan tidak mau kita untuk selalu bahagia. So I was playing with my heart. God, I'm not happy Jadi saya berdoa di dalam hati saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya tidak bahagia. because I know this church. Karena saya tahu gereja ini, I've been in this church for many years. saya sudah berada di gereja ini cukup lama. I know what they are going through. Dan saya tahu apa yang kita hadapi bersama-sama. I know how the congregation have spent their time. Dan bagaimana semua jemaat menghabiskan waktunya di gereja I know how the ini. congregation have spent their money. Bagaimana jemaat menghabiskan uang mereka di gereja I know how the ini. congregation have spent everything they have to bring this building as beautiful as it was. Dan bagaimana semua jemaat mengorbankan banyak sekali hal untuk membuat gereja ini begitu indah seperti ini. But here, see this building. Tetapi sekarang kita lihat bangunan ini. Everything gone. Semuanya hilang. So I was playing to God about my heart. I don't keep my feeling to God. Jadi saya benar-benar mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saya tidak menyimpan perasaan saya. So you see in Matthew 26 verse 36 to 38. Di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 38, In Gethsemane, di situ di Taman Getsemani, we see what happened actually there. kita sebenarnya melihat apa yang terjadi di situ. Jesus was struggling with his heart. Yesus benar-benar bergumul sekali dengan hatinya. It was really a struggle. So what he did? Tuhan benar-benar bergumul sekali dengan hatinya dan apa yang dia kerjakan? He called his 3 disciples. Dia memanggil 3 orang muridnya. He called John, Dia memanggil Yohanes, James, dia memanggil Yakobus, and Peter with him. dan Petrus untuk bersama-sama dengan dia. He was struggling of what he was going through. Dia benar-benar bergumul untuk apa yang akan dia lalui. And in verse 26, Di and in verse ayat 38, sorry, di ayatnya yang ke-38, he said, then he said to them, lalu katanya kepada mereka, my soul is overwhelmed hatiku sangat sedih, with sorrows to pain of death. seperti mau mati rasanya. Stay here and keep watching me. Stay here and keep Tinggallah watching di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. me. Jesus called his disciples. Jadi Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. And he was openly and honest about his pain he was going through. Kita lihat bahwa Yesus sangat terbuka dan sangat jujur dengan apa yang dia alami. We should have said, hey, Jesus is Lord. Kita mungkin bisa bilang, Tuhan Yesus itu kan Tuhan. We should have said, he can overcome it Mestinya dia bisa dong mengatasi hal ini. because he raised the dead. Karena kan Yesus membangkitkan orang mati. But if you get pain, he can overcome it. Dan kalau misalnya dia sakit hati, mestinya dia bisa lah mengatasi masalah itu. But he was plain to his disciples what he was going through. Tetapi dia benar-benar datar, dia benar-benar jujur dengan murid-muridnya dan dia mengemukakan apa yang sedang dia alami saat itu. He was honest about the pain he was going through. Dia benar-benar jujur terhadap rasa nyeri yang dia sedang alami. So today, Hari ini I want to talk about a word say God grieve with us. saya ingin berbagi mengenai Tuhan berduka bersama kita. God grieve with us. Tuhan berduka bersama kita. Even when we are in difficulties, we thought there is no way we can go out. We are crying, feeling that burden, pain in our heart. God is still with us. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita sedang berduka, kita punya banyak sekali permasalahan, Tuhan berduka bersama-sama dengan kita. So we're going to talk about one of the love story in the Bible, in the Old Testament, the New Testament. Hari ini kita akan sama-sama membaca dari satu cerita yang sangat bagus sekali di dalam Alkitab di Perjanjian Baru, From the death of Lazarus. dari perikop Lazarus dibangkitkan. You know, Lazarus was in another town of Bethany, Jadi Lazarus ini tinggal di Betania, di satu kota, and he was sick. dan dia sedang sakit. Lazarus have 2 sisters, Lazarus punya 2 orang saudara perempuan, Martha Marta and Mary. dan Maria. And these 3 people, Lazarus, Martha, and Mary,
Dan ketiga orang ini, Lazarus, Maria, dan Marta, Jesus loved them. Yesus benar-benar mengasihi mereka. He loved them so much, Yesus benar-benar sangat mengasihi mereka which is agape love. dengan kasih agape yang Tuhan punya. And now, Dan saat ini Lazarus is sick. Lazarus sedang sakit. So what's going to happen? Apa yang akan terjadi? Our sister, his sisters, Saudara perempuannya sent message mengirimkan pesan to Jesus kepada Yesus and said, yang berkata, your friend, which you love, is sick. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. The sister sent a word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Saudara perempuannya ini mengirimkan pesan kepada Yesus, Tuhan, orang yang engkau kasihi ini sedang sakit. Now, Lazarus is sick, and according to the verse in the Bible, you will know that Jesus and Nazareth and Mary and Martha, they have a good relationship. Jadi pada saat ini kita melihat bahwa Lazarus sedang sakit dan melalui ayat-ayat di dalam Alkitab ini kita bisa melihat bahwa Yesus, Lazarus, Maria dan Marta ini memiliki hubungan yang sangat dekat. And you can see that most of the time when Jesus is traveling over Jerusalem, other place, he will come in Bethany and rest with Mary, Martha, and Lazarus. Dan kalau kita memperhatikan ketika Yesus sedang berkeliling di Yerusalem, pasti Yesus akan datang dan beristirahat di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. And maybe Martha and Mary, they always prepare good food for Jesus. Dan Maria dan Marta ini selalu mempersiapkan makanan yang baik untuk Yesus. So the relationship was so tight, so nice. So that's why the Bible said, Jesus always say, he loved them. Dan hubungan yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ini adalah mereka berhubungan dengan sangat dekat dan bisa dilihat bahwa Yesus sangat-sangat mengasihi mereka. But now Lazarus is sick. Dan sekarang saat ini kita lihat bahwa Lazarus sedang sakit. So it's Jesus' time to pay them back the good they was doing for him. Jadi inilah saatnya sebenarnya yang tepat untuk Yesus untuk membalas kebaikan yang sudah mereka lakukan untuk Yesus. But after they sent message to Jesus that Lazarus is sick, Tetapi setelah mereka mengirimkan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus tersebut sedang sakit, urgent message, Lord, the one you love is sick. jadi ada satu pesan yang segera, yang penting sekali yang dikatakan bahwa Tuhan, ini orang yang engkau kasihi sedang sakit. Let's say you have your family or you married or someone called you urgently from home, say, hey, Mr. Ibrahim or Mr. Junior, your wife is sick. Jadi mari kita berpikir kalau misalnya kita menikah atau kita punya anggota keluarga di rumah dan ada satu orang yang telepon kita dan bilang bahwa, Pak Junior, ini kamu punya istri lagi sakit. What should I do? I will run to go there because I love my wife. I want to take care of my wife. Pasti kalau itu saya akan segera lari dan langsung ke tempat dari mana pesan itu dikirimkan karena saya mau lihat istri saya yang saya sangat cintai itu. Jesus loved Lazarus. Yesus juga sangat mengasihi Lazarus. But here is Lazarus sick. Dan saat ini kondisinya Lazarus sedang sakit. And they need urgent help from Jesus. Dan ada kebutuhan bantuan dari Yesus untuk mereka. They say, Lord, the one you love is sick. Pesan itu berkata, Tuhan, ini orang yang engkau kasihi sedang sakit. Yes, I know. Lazarus is sick. Dan Yesus menjawab, iya, aku tahu Lazarus sakit. But he did not go anywhere. Tetapi Yesus tidak pergi kemanapun. Lord, don't you know that the friend, the one you eat together when you come to our house, he's sick. Tuhan, tidakkah kamu tahu bahwa ini loh teman kamu yang makan duduk sama-sama dengan kamu itu sedang sakit? Jesus still stayed. He never moved. Yesus hanya diam aja, dia nggak bergerak kemanapun. That is something like you try to ignore them. Kalau kita lihat ini seperti berusaha mengacuhkan, mengabaikan mereka. Jesus, you say you love Lazarus. Here is him.
please come, now is sick. Yesus bilang bahwa engkau mengasihi Lazarus. Sekarang Lazarus ini sedang sakit. Ayo datang cepat. The Bible said that Jesus was stay for another 2 days. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa Yesus tinggal lagi di situ 2 hari lamanya lagi. He stayed where he was for 2 days. Jadi dia tetap tinggal di lokasi di mana dia berada saat itu 2 hari lagi. He loved Martha, he loved Mary, he loved Lazarus. But when they need urgent help, he wait for another 2 days. Yesus mengasihi Maria, Yesus mengasihi Marta, sangat mengasihi Lazarus, tetapi ketika mereka membutuhkan bantuan yang sangat mendadak, yang harus segera, dia masih tinggal di situ di tempat dia 2 hari lagi. After he gets his message, Setelah dia mendapatkan pesan ini, he called his friends. Come. Yesus kemudian memanggil teman-temannya. He called all his disciples. Hey, come. Jadi semua murid-murid Yesus itu dikumpulkan, Our friend Lazarus fell asleep. kemudian dia mengatakan bahwa teman kita Lazarus itu telah tertidur. But I'm going there to wake him up. Tetapi saya akan pergi ke sana untuk membangunkan dia. Our friend Lazarus is sick. Jadi di situ teman kita Lazarus itu sedang sakit I'm going there to wake him up. dan saya akan pergi ke sana untuk membangunkan dia. So the disciple, Lord, why you need to go there and sleep? He's sleeping. Jadi murid-murid itu berpikir, Tuhan, dia kan tidur. Kenapa Tuhan harus pergi ke sana untuk membangunkan dia? Let him rest. When it's time to wake up, let him sleeping. Everybody can sleep. Let him just rest. Ya biarkan aja dia istirahat Tuhan. Semua orang juga biasanya beristirahat. Jadi pada suatu hari nanti pasti dia akan bangun lagi. Biarin aja istirahat dulu. In verse 14, Di ayatnya yang ke-14, Jesus told them plainly. di situ Yesus berkata dengan datar, He said, Lazarus is dead. Lazarus sudah mati. Yohanes 11 ayat 14. And for your sake, I'm glad I was not there. Dan saya bahagia karena pada saat itu saya tidak hadir di situ. So that you may believe, Sehingga kamu akan percaya, ayat 15. but let us go to him. Tetapi marilah kita pergi sekarang kepadanya. I am glad I was not there. Di ayat 15 Yesus bilang bahwa tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. What was Jesus was trying to tell his disciples? I am glad I was not there. Apa sebenarnya yang Yesus berusaha katakan kepada murid-muridnya? Aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. But it's plainly, our friend Lazarus has died. But I am glad I was not there. Jadi di ayat 14 dikatakan bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi kemudian di ayat 15 dikatakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. I tried to read this verse, what actually Jesus was trying to talk about. Jadi saya mencoba membaca ayat-ayat ini dan berpikir apa sebenarnya yang Yesus mau katakan di ayat ini. Actually, what Jesus was trying to tell us, Sebenarnya apa yang Yesus mau kasih tahu kepada kita? with his disciples, Memberitahukan kepada murid-muridnya, I was glad I was not there in person when he died. aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu ketika dia meninggal. But I was there in spirit. Tetapi aku ada di situ dalam roh. How did Jesus know that Lazarus already died? Bagaimana caranya Yesus tahu bahwa Lazarus ini sudah meninggal? If he was not there in spirit. Kalau misalnya Yesus pada saat itu tidak hadir dalam roh. Because the Bible said, the God we serve is a three God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. The Son was on earth and physical body. Allah Anak ada di dalam dunia, dalam tubuhnya yang fisik. And the Spirit in him was moving up and down, see what is happening in the world. Dan roh Tuhan yang ada di dalam dia itu bergerak ke atas dan ke bawah di dunia ini melihat apapun yang So terjadi. Jesus know that Lazarus was already dead. Dan Yesus tahu persis bahwa Lazarus sudah meninggal. Because he told his disciple,
my friend Lazarus already dead. Karena dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus teman saya ini sudah mati. Sometimes in our life, Terkadang di dalam hidup kita things happen that we don't expect. banyak hal terjadi yang tidak kita harapkan. Disaster, Ada bencana alam, lost loved ones. ada kematian orang yang kita kasihi. Many things happen in our life. We question God, where are you? Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Where are you, Lord? Di manakah Engkau, Tuhan? But God is always with us. Tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita. God is always with us. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. No matter how difficult we go, no matter how challenges come in our life, Tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli tantangan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, God is always with us. Tuhan selalu bersama dengan kita. He said, I will never leave you or never forsake you. Tuhan bilang, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu atau mencobai kamu. So even in our struggle, the Lord is grieved with us. Bahkan di dalam persoalan pergumulan kita, Tuhan ada berduka bersama-sama kita. Even when we feel that God, I'm going through this one, He also feel the same way we do. Bahkan ketika kita bilang ke Tuhan, Tuhan saya merasa seperti ini. Dan Tuhan ada di situ merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan. Here is Jesus going to Lazarus' town to meet his sisters. Kemudian akhirnya Yesus berjalan balik ke kota di mana Lazarus berada, bertemu dengan saudara-saudara perempuannya. Verse 21, Di Yohanes 11 ayatnya yang ke-21, Martha said to Jesus, Marta berkata kepada Yesus, if you have been here, my brother will not have been died. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. If you was here, Lord Jesus, my brother should not be died. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Martha was honest, telling Jesus how he feel. Marta saat itu benar-benar jujur mengatakan kepada Yesus bagaimana He perasaannya. did not kill his feelings. Say, hey, Lord, you don't come now. Go. He said, Lord, if you was here, Marta tidak berpura-pura menyembunyikan perasaannya, tetapi benar-benar berkata, Tuhan, kalau aja Tuhan di sini, my brother will not have been died. mungkin saudaraku tidak mati. Then Jesus said to her, Kemudian Yesus berkata kepada Marta, your brother will rise again. saudaramu akan bangkit. Yeah, I know you're feeling, Martha. I know you are feeling hot, Martha. Yesus berkata kepada Marta, Marta, aku tahu kamu benar-benar marah. You can say your heart, how you feel, Martha. Marta, boleh curahkan isi hatimu, Marta. I understand what you are going through. Saya benar-benar memahami apa yang engkau alami. I understand how you feel when you lost something which is very important or you lost your loved one. Saya benar-benar memahami bagaimana perasaanmu kehilangan seseorang yang penting dan seseorang yang benar-benar kamu kasihi. But Jesus was telling Martha, your brother will rise again. Tetapi Yesus berkata di ayat 23, saudaramu akan bangkit. Then he said, your brother will rise again. Di ayat 23 dikatakan, saudaramu akan bangkit. Martha was God always with us, even in our difficult times. He always tries to be with us and comfort us. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita, berada bersama-sama dengan Marta, dan berusaha untuk menghibur kita. So what I want to say to our church, Apa yang ingin saya bagikan hari ini dengan gereja saya? we are going in the season of grief.
Saat ini kita bersama-sama melalui masa berduka. We all, as a family, we are going through difficult time at this time. Sebagai keluarga besar, kita semua melalui masa yang benar-benar sulit. Last Thursday, we was in the prayer group, Hari Kamis yang minggu lalu ketika kita duduk bersama di dalam kelompok doa, and I heard Angel was talking about the things that don't belong to the church that get born. pada saat itu kita berbagi, Kak Gabriel dan Angel berbagi tentang apa aja alat-alat yang ada di gereja yang sebenarnya bukan milik kita, tetapi ikut terbakar di gereja kita. My heart was really in pain when I heard that. Dan pada saat itu kami benar-benar sedih sekali, sakit hati sekali. And I'm still grieving God of this incident. Dan saya masih berduka tentang kejadian ini. But that's our season. Tetapi saya percaya ini adalah masa kita, musim kita. Everything in this life have a season. Bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini ada musimnya, ada masanya. All of us, we are in the season of mourning. Jadi pada hari ini semua keluarga Ebenezer ada dalam masa berduka. The season of glad dancing will become. Dan masa di mana kita nanti akan bersuka cita, akan menari itu pasti datang. Very sad. But we know people are praying for us and we go through this one. Sangat menyedihkan yang kita alami, tetapi kita percaya orang-orang berdoa untuk kita dan pasti kita bisa melalui ini. God will help us to go through all this time we are going through. Tuhan akan menolong kita untuk melalui masa ini bersama-sama. Now Jesus tell Martha, Martha, your brother will rise again. Jadi di sini Yesus berkata kepada Marta, Marta, saudaramu ini akan bangkit. Di ayat 23. He said, I know he will rise again in the resurrection at the last days. Kemudian kata Marta kepadanya di ayat 24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. But here in verse 22, Tetapi di sini di ayat 22, after Jesus tell Martha, your brother will rise again, setelah Yesus mengatakan bahwa saudaramu akan bangkit lagi, see the response of Martha. in Lihat verse 22. respon yang Marta berikan di ayat 22. He said, but I know that even now God will give you whatever you ask. Verse 22. Di ayat 22 di situ dikatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. What a great faith is that. Kita lihat satu iman yang begitu besar di sini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, if you was here, ketika engkau ada di sini, my brother should not be died. pasti saudaraku tidak mati. Then Jesus respond, Dan Yesus memberikan tanggapan, your brother will rise again. saudaramu akan bangkit lagi. Then Martha respond again to Jesus, Dan Marta kembali memberikan respon kepada Yesus, Lord, Tuhan, I believe. aku percaya Nothing late for you. tidak ada hal yang terlambat untuk kamu. I believe in you. Saya percaya padamu Tuhan, That this pain I'm going through, bahwa nyeri sakit hati yang saya alami ini, that this struggle I'm going through, pergumulan yang saya alami ini, you will let him pass away. pasti akan engkau singkirkan Tuhan. You will do whatever you say you're going to do. Engkau pasti akan melakukan apapun yang engkau bilang akan engkau kerjakan. Then Jesus go with Martha to his house. Kemudian akhirnya Yesus pergi bersama-sama dengan Marta. In verse 34,
Di ayatnya yang ke-34, Yohanes 11 ayat 34, Jesus asked them, "Where have you laid him?" Yesus bertanya, "Di manakah dia kamu baringkan?" Then they replied, "Come and see, Lord." Kemudian mereka menjawab, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Look, the one that you love. Look at him laying down there, died. Tuhan, lihat, ini orang yang engkau begitu kasihi berbaring di sana dan sudah meninggal. Everybody was crying. Everybody was crying. Dan semua orang di situ sedang menangis. Everybody was in grief. Semua orang sedang berduka. When our building in Sinen get burned, Ketika gedung gereja kita di Senen itu terbakar, all of us was crying. I was also with semua orang di gereja kita menangis. my wife was there shouting, "Dad, our church is burning!" Dad, Istri saya itu berteriak di rumah, "Pak, ini gerejanya kebakaran." and I know everyone in this family, the church family, the congregation was crying over this incident. Dan saya tahu persis bahwa semua keluarga Ebenezer itu menangis meratapi kejadian ini. I saw all videos, all the elders, the congregation, everybody sending videos is crying, show how it feel. I'm crying, oh God, how this thing happened to us. Saya melihat semua video, banyak sekali keluarga yang mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar bergumul, bersedih sekali, berduka untuk hal ini. When all of them was crying, Dan semuanya sedang menangis, the God of compassion, Tuhan akhirnya punya belas kasihan. the God of love, Tuhan yang adalah Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang adalah kasih, start to cry with his people. menangis, mulai menangis bersama dengan orang-orangnya. The Bible said Jesus wept. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menangis Because he knew the pain they are going through. karena Yesus tahu seberapa sakitnya yang mereka sedang alami. You know, it was not an easy time when you lost your loved one. Dan itu bukan hal yang gampang, itu hal yang sulit ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. So I believe with all my soul, all my spirit in me, everything in me, my life, Dan saya percaya dengan seluruh hidup saya that God is crying with us. bahwa saat ini pun Yesus sedang menangis bersama-sama dengan kita. It's the season we are. Ini adalah musim di mana kita ada, But God will transform things better for us. tetapi Tuhan pasti akan mentransformasi hal ini menjadi lebih baik untuk kita. Amen. Amin. We keep on pour our hearts to God and trust God. Terus curahkan hati kita kepada Tuhan dan terus percaya akan janjinya. Just like how Martha respond to Jesus that he will raise his brother. Sama seperti Marta yang mencurahkan hatinya dan percaya bahwa iya, Yesus akan membangkitkan saudara laki-lakinya. I believe, Lord, Saya percaya Tuhan, whatever you ask, apapun yang kau minta it will happen. akan terjadi. So today, Hari ini, as I'm going to close this message, ketika saya akan mengakhiri pesan hari ini, don't hide your feeling. jangan sembunyikan perasaan Anda. Don't pretend as you are okay when you are not okay. Jangan berpura-pura Anda baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. When someone asks you if are you okay, I'm not okay, but thank you for praying for me. Ketika seseorang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Boleh jawab, iya saya tidak baik-baik saja. Because- Terima kasih sudah berdoa untuk saya. That's the problem of we Christians. Karena itulah terkadang permasalahan kita sebagai orang Kristen. We are struggling. Kita sebenarnya sedang bergumul, They want to pretend outside tetapi kita mau seolah-olah memperlihatkan keluar that we are fine. bahwa kita baik-baik saja. And God wants us, Tetapi yang Tuhan mau dari kita, when we are struggling, ketika kita sedang bergumul, to come close to Him more. Tuhan mau kita lebih dekat lagi datang And kepada voice Tuhan. out our struggling. Dan mengeluarkan semua yang kita gumulkan. It's a God of comfort. Tuhan adalah Tuhan yang menghibur. It will comfort you.
Tuhan pasti menghibur Anda. But if you say you want to hold your struggling, oh, I'm struggling, but I have to make strong. Tetapi ketika kamu atau kita mau pegang kita punya pergumulan sendiri dan berusaha untuk enggak, saya baik-baik aja. God will say, okay, Tuhan akan bilang, oke, you don't want to surrender your struggling to me. kamu nggak mau menyerahkan apa yang kamu rasakan kepada saya. When you're ready, Ketika kamu siap, you will come to me. kamu pasti datang kepada saya. With your pain, Dengan sakit hatinya kamu. with your struggle. Dengan kamu punya pergumulan. Jesus did it. Yesus melakukan hal itu. It was plain to John, Peter, and James about his struggling. Yesus benar-benar jujur kepada Petrus, kepada Yakobus, dan kepada Yohanes tentang apa yang dia alami. And so my soul is overwhelming. Pada saat itu Yesus mengatakan, jiwaku benar-benar sulit. He should have said, I'm God. I don't need to tell anyone that I'm struggling. I just have to believe myself so that my disciple will know that I'm strong. Mungkin pada saat itu Yesus harusnya bilang bahwa, nggak usahlah saya bergumul, tapi nggak apa-apa lah, saya harus pura-pura kuat supaya saya punya murid-murid itu tahu bahwa saya kuat. But it was open up to talk about his struggle. Tetapi Yesus sangat terbuka, Yesus menceritakan pergumulannya. So as a church and family, Sebagai gereja dan sebagai keluarga, me, my wife, and my family, saya, istri saya, dan keluarga saya, we keep on telling people we are not happy over what's happening in kita our building tetap tonight. mengatakan kepada orang-orang bahwa kita tidak bahagia dengan apa yang terjadi. And we will keep on praying to God. God, we know we are not happy, but we still trust in you that you will do something greater for us. Dan saya tetap bilang bahwa Tuhan, saya tahu sekali bahwa saya sakit hati, tapi saya mau percaya bahwa Tuhan rencanamu lebih luar biasa untuk kami. Because we are serving a good God. Karena kita melayani Allah yang luar biasa. We are serving a God who look into our hearts. Kita melayani Allah yang melihat jauh ke dalam hati kita. Jesus wept. Yesus menangis di ayat 35. Compassion God. Allah yang penuh belas kasihan, And I believe that is weeping with us as well as praying. dan saya percaya bahwa pada saat ini Allah juga menangis bersama-sama dengan kita. Father God, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, we thank you so much for who you are. kami mengucap syukur, berterima kasih untuk Engkau Tuhan. Father God, we cannot escape from this time. Tuhan, kami tidak bisa berlalu dari waktu ini, tidak bisa menghindar dari waktu ini. Because your word says there is time for moon. Karena Tuhan Engkau yang katakan bahwa ada masa untuk menangis And there is time to dance. dan ada masa untuk menari Tuhan. So Father God, we know that we are in this time of mourning. Tuhan, pada saat ini kami tahu bahwa kami ada di masa di mana kami sedang bergumul Tuhan. But Lord, we trust in you. Tetapi Tuhan, kami mau percaya padamu Tuhan. And we believe in you, Lord. Dan kami percaya padamu Tuhan. That Father God, we go through this season Tuhan, ketika kami melewati masa ini, and we will come stronger. kami akan keluar lebih kuat Tuhan. What the enemy planned for evil, Tuhan, kami percaya apa yang dirancangkan oleh iblis untuk menjadi hal yang jahat, God will turn it to good. Tuhan, Engkau akan memutar itu Tuhan dan membuat menjadi hal yang baik So Tuhan. Father God, we come to you as a family. Tuhan, saat ini kami datang sebagai satu keluarga besar Tuhan. And Father God, we say we trust in you. Kami mau bilang bahwa Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. We believe in you. Kami percaya padamu Tuhan. And we know that you're a God, a faithful God. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang setia. And your promise is everlasting. Tuhan, dan janjimu abadi Tuhan. You say you will never leave us or never forsake us. Tuhan, Engkau bilang bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita atau mencobai kita So Tuhan. Father God, we trust in your word. Dan kami mau percaya akan janjimu Father God, Tuhan. you raised Lazarus Tuhan, kalau Tuhan boleh bangkitkan Lazarus, because you have compassion over him. karena Engkau berbelas kasihan atas And Lazarus because Tuhan. you said he's your friend. Dan Engkau bilang bahwa Lazarus itu temanmu Tuhan. And Father God, you say we are your friend. Dan Tuhan bilang bahwa kami ini semua temanmu Tuhan. So Father, we thank you so much. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih. Father God, we know that our word will never go in void. Tuhan, kami tahu bahwa perkataanmu Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. But we will rejoice in you. Tapi kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Thank you so much, Lord. Terima kasih Tuhan. We give you praise Kami mengucap syukur, menaikkan pujian, and thanks dan berterima kasih in Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. 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 Amen.
Pastor Junior, Kinan. God bless you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Lagi, Jesus, I believe. Jesus, I believe. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan. Saya serahkan pada Pak Gembala. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Haleluya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan bagi kami. Yang sudah memberikan pencerahan bagi kami. Hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat-Mu. Pastor Junior Koker bersama Ibu Kinanti yang sudah melayani kami di siang hari ini. Kami melepaskan berkat ke atas keluarga ini. Kami melepaskan berkat kepada komitmen mereka untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan akan balas berkat dengan berkelimpahan. Sekali lagi ya Bapa, kami sungguh mendapat kekuatan, mendapat pencerahan dari firman-Mu bahwa Engkau punya masa dalam hidup kami. Ada masanya untuk menangis, ada masanya untuk tertawa. Kami memuji Engkau Tuhan oleh karena Engkau menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Boleh saja kami terus menangis ya Bapa. Biar kami terus menangis dan menangis. Tetapi kami tidak mau mengadakan pujian tangisan atas diri kami dengan apa yang terjadi. Oleh karena Engkau datang memberikan kami kekuatan. Oleh karena Engkau datang memberikan kami penghiburan. Oleh karena kami percaya janji-Mu yang tak terbatas itu akan Tuhan nyatakan di dalam gereja ini. Akan Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu. Dan kami berdoa ya Bapa, semua saudara-saudara kami dari segala penjuru ya dunia ini dan juga yang ada di Indonesia, di Jakarta secara khusus, yang begitu menaruh empati terhadap apa yang terjadi bagi gereja kami. Kami berdoa kembali agar Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami ini yang begitu penuh perhatian, prihatin atas apa yang terjadi bagi gereja kami. Tuhan, tetapi lebih jauh daripada itu, Engkau sedang menangis dan Engkau menangisi apa yang terjadi bagi gereja kami. Seperti firman-Mu bagi kami di siang hari ini. Tetapi kami percaya bahwa janji-Mu ya Bapa Tuhan akan nyatakan bagi gereja ini. Janji Tuhan akan Tuhan nyatakan. Kami percaya dan kami sedang menanti mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Kami berdoa untuk gedung dan tempat kami beribadah. Kami belum tahu pasti di mana tempat kami beribadah ke depan. Tetapi yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Yang kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Tuhan akan melawat seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang hari ini sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan akan melawat mereka satu persatu. Tuhan akan jamah, Tuhan akan membebati hati-hati yang terluka. Tuhan akan menolong menyapu semua air mata yang kami rasakan dan kami lakukan dan kami adakan. Karena Engkau Tuhan kami luar biasa bagi kami. Berkati Pastor Junior, berkati Ibu Kinan. Tuhan akan memberkati anak-anaknya, Yosef dan Alexa. Tuhan akan memberkati ya Bapa. Terima kasih semua yang peduli, semua kontribusi yang diberikan dari mana saja untuk gereja kami. Tuhan akan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani Engkau di siang hari ini dalam ibadah online ini, Tuhan akan balas berkat. Berkati Gabriel sebagai WL, berkati Cika sebagai singer, berkati Kristi juga sebagai singer. Kami juga berdoa buat Junior Nio yang sudah memainkan keyboard ini. Tuhan juga akan memberkati dia. Berkati Angel, berkati Pak Marlon yang punya studio ini. Tuhan akan berkati dia. Tuhan, Engkau berkati tempat ini dan berkati studio Next Production ini, diberkati Tuhan dengan berkat berkelimpahan. Berkati Edo pula yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Saat ini ya Bapak, kami berdoa. Kami sedang lagi mencari tempat dan berdoa agar Tuhan akan menuntun ke depan, supaya tempat ini Tuhan sudah sediakan bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu bagi kami semua. Kalau ada umat Tuhan yang saat ini ada di rumah, di mana saja barangkali sedang dalam keadaan kurang sehat, terganggu kesehatannya, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan melawat, menjamah, memulihkan. Kami juga berdoa ya Bapa, biar Tuhan akan menolong pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keuangan mereka. Di saat-saat ini, di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini pula, banyak yang terdampak dengan bencana ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan kami tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Allah Tritunggal yang kami agungkan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa.
Saudara-saudara, Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan dari tempat ini saya mau lanjutkan sebagai gembala sidang menyampaikan terima kasih buat atensi, buat perhatian, kepedulian Bapak Ibu saudara sekalian di masalah kami ketika kami mendapat musibah kebakaran. Kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua gereja-gereja, teman-teman, hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengurus Pusat dari GSJA di Indonesia, Pendeta Budi Setiawan sebagai Ketua Umum, Pendeta Indra Bramono sebagai Sekum, yang begitu peduli kepada kami, dan juga kepada Badan Pengurus Daerah BPD 1 GSJA DKI Jakarta, kepada BPD 2 GSJA DKI Jakarta, BPD 1 Ketua, Pendeta Diaspora Padang, kemudian Sekda Pendeta Vena Leong, juga BPD 2 Ketua Pendeta Timothy Sastra, dan Sekretaris Pendeta Lukas Wong. Kami menyampaikan, kami tidak dapat sebutkan satu persatu seluruh badan pengurus daerah, tetapi dengan tulus kami menyampaikan terima kasih atas semua perhatian yang tulus yang diberikan bagi kami. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada BPD 1 DKI GSJA DKI Jakarta yang saat ini mau bekerja sama dengan kami, mau berjuang bersama-sama dengan kami untuk pengadaan tempat yang baru. Memberkati semua kontribusi yang Bapak Ibu sudah sampaikan untuk gereja kami. Kemudian terakhir kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan yang juga sudah datang, kemudian Kesbangpol dan Polres Koramil Jakarta Pusat, dan juga pemerintah setempat di mana tempat kami berada. Kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya mau sampaikan sebentar khusus untuk jemaat. Kita ada menuju ke Depok untuk berada di sebuah tempat, ada tempat berdoa di sana, ada gua doa, ada tenda untuk berdoa. Semua yang sudah mendaftarkan, sebentar kita akan berangkat dari RGTC. Kita akan berangkat jam 12.30. Kita sudah kumpul, kemudian kita akan berangkat bersama-sama dan berdoa di sana. Karena kita percaya bahwa doa itu merupakan kekuatan kita. Dan doa itu mampu menerobosi palang-palang pintu besi yang menghalangi gereja kita. Doa mampu memberikan jawaban. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat Pastor Junior, Ibu Kinanti, ini dua anak saya yang luar biasa, yang setia dan taat, yang punya komitmen untuk gereja kami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam damai, walaupun kita berduka. Puji Tuhan, berkati.